taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, barokah, hidayah serta kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Alhamdulillah, kita sedikit bahas tentang sholat. Seperti halnya kita berwajib ataupun kewajiban kita sebagai umat muslim adalah sholat, beribadah kepada Allah, meyakinkan adanya Allah. Bahkan sholat, ngaji, zikir itu sebagian dari kewajiban ataupun kebutuhan yang harus kita penuhi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya innama kullu tawadaihi sholat anamara kullu itu adarabi kullu mutakin innahu kullu itu munhi kullu tawai dunia. Dari duniamu itu harus dibimbing dengan sholatmu. Dari semua duniamu itu harus dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi salat itu anggaplah sebagai teman kita. Kalau kita menemui teman kita tidak datangi, seperti halnya kita mempunyai rasa tidak nyaman, seperti halnya juga salat. Dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Amma badaru khafu anta salat. Inama krofa inam hayatu fada syatul kafir." Kalau kau tidak sholat lebih dari 7 hari 7 malam, seperti hanya kau menirukan seperti sikap kafir, di mana membuat peraturan sendiri, bagaimana dia mengambil seenaknya, seperti hanya kita umat muslim kepada sholat. Keadaan kita fakir miskin, keadaan kita senang, keadaan kita sedih, keadaan kita baik pun senang ataupun sedih, kita harus tetap menjalankan sholat. Kalau ada yang mengatakan sholat terus dilakukan, ngaji terus dilakukan, tetapi kok sikapnya seperti setan, sikapnya seperti iblis, sikapnya bahkan menduakan Allah, tetapi dia tetap melakukan sholat, bagaimana itu hukumnya? Allah Subhanahu wa taala itu mencatat amal kebaikan kita, amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung amal buruk kita di hadapannya. Jadi bedakanlah antara watakmu dengan sholatmu. Anafatu andarha yutur mutakin. Jangan menghitung dari kesalahan ataupun kerusakan ataupun kelainan dari semua manusia yang harus kita lihat ataupun yang harus kita terima. Oleh karena itu, sholat itu harus ditekuni, bukan dibully ataupun disebarluaskan ataupun difitnah untuk membuat isu-isu yang lain. Jadi sholat itu kita tekuni, jalankan, ikhlaskan, berserah diri kepada Allah. Amatu aftadaraf akayatul mutakimal kullu itu madunia. Jadi kalau kita sholat, apa yang kita inginkan dalam dunia itu Allah berikan. Apa yang kita inginkan Allah berikan. Tetapi itu harus kita yakinkan. Kalau kita hanya meminta kepada Allah, tidak diyakinkan sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau Allah sering memberikan apa yang kita inginkan, tentunya juga kita bisa memberikan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, marilah para sahabat untuk sholat, untuk ngaji, jangan malu dengan perkataan manusia yang menyakiti hati kita dalam bidang sholat. Amma taquliyatu anta yakrullahi tadi sholat. Mada safaqo almani syadaqah. Arafalakatu marifulun annafata makulitu musyadah. Surat Al-Maniyat. Sesungguhnya bagi siapa yang menyiarkan di antara sholat, baik itu non muslim ataupun muslim, menyiarkan sholat, bagi siapa yang tidak menjalankan sholat, sesungguhnya seperti halnya kau bersedekah pada zaman Rasulullah SAW. Kalau kita menemukan manusia ataupun menemukan teman kita yang mungkin tidak sholat, kita menyiarkan sholat, menasihati sholat. Kalau dia menekuni apa yang kita perintahkan, apa yang kita nasihati, apa yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah seperti halnya kau mendapatkan pahala di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Mahyatu Ahmadahi kufatamanu kodat. Jangan malu melakukan sholat dikarenakan perkataan manusia. Perkataan manusia belum tentu benar, tetapi perkataan ataupun firman Allah itu tentunya mulia. Jadi perkataan manusia buang seperti sampah, perkataan Allah
tekuni ataupun firman Allah itu taruh di dalam hati kita. Oleh karena itu, mahitafa'ana kayyutu anta syadakullah ta'iyatu amin syadaru. Semoga yang menjalankan sholat, yang menekuni sholat 5 waktu hari ini ataupun besok atau seterusnya, semoga Allah memuliakan perilaku kita, memuliakan dunia kita, bahkan tentunya juga kita bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mehetafata kalimun jazakallahu zahyakama nurullahi wa itamallahu mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.